Pemirsa, siapa sangka di kota kecil Sukabumi, Jawa Barat terdapat wilayah yang kental dengan budaya dan adat istiadat disebut Kasepuhan Sinar Resmi. Masyarakat setempat menaruh rasa hormat tak terhingga pada Dewi Sri atau Dewi Padi. Kuliner bebek rempah dengan aroma khas honje menjadi hidangan tamu yang datang berkunjung. Keindahan alam, budaya, dan masakan khas Sukabumi dirangkum oleh Brigita Verlina, Ade Suryananda, dan Heru Tri Yuniarto sebagai persembahan untuk ulang tahun kemerdekaan ke-76 Indonesia dan ulang tahun ke-32 RCTI dalam menapaki Indonesia. Sinar mentari menyapa bumi Priangan pagi ini. Menikmati awal hari dengan indahnya pesona alam membuat hati ini menjadi tentram. Sejauh mata memandang, tanah hijau subur membentang. Inilah Sukabumi, tanah Pasundan indah menawan. Sebelum menjejaki kayanya budaya desa adat di Kecamatan Cisolok, hati saya melebur dengan gaung suara gong dari Tanah Lapang. Tegasnya suara seirama dengan derap langkah teratur, saya jadi tertarik untuk mendekat. Rupanya sekelompok muda-mudi berlatih pencaksilat di tengah lapangan pemukiman. Sontak pikiran saya melayang sambil mempertanyakan ciri khas dari gerak akrobatik pencaksilat yang tak jarang ditemui. Pencaksilat memang dikenal sebagai suatu seni bela diri tradisional. Seni ini lalu menyebar ke seluruh penjuru, bahkan gerakannya dimodifikasi sesuai persebaran suku bangsa. Namun, jauh sebelumnya, nenek moyang bangsa Indonesia mempelajari pencaksilat untuk melindungi diri dari lawan, alam, atau hewan buas. Rasa hangat menyapu hati mendengar muda-mudi ini sigap mempertahankan warisan budaya Indonesia. Meski tak piawai, saya pun diajak untuk mempelajari setiap gerakan pencaksilat khas Sukabumi. Tiba di kawasan kaki Gunung Halimun Salak ini, saya bak menjelajah negeri dongeng. Tak bisa lupa dahulu ketika kecil mendengar legenda Nyi Pohaci Sang Hyang Sri yang ditumbuhi tanaman padi yang bermanfaat bagi manusia di bumi. Nyi Pohaci atau Dewi Sri, dijuluki Dewi Padi, dipercaya sumber asal dari tumbuhnya ladang padi di penjuru negeri. Namun, di hadapan Kasepuhan Sinar Resmi, semua legenda sirna menjadi realita. Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi merupakan turunan dari masyarakat adat Banten Kidul Selatan dan menaruh hormat pada Dewi Sri. Denyut nadi kehidupan warganya 100% disumbang oleh bumi sebagai ibu dan langit sebagai ayah. Padi adalah pusat kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai pasangan. Dengan filosofi ini, masyarakat Kasepuhan pantang memperjualbelikan padi atau beras. Mengagumi adat yang dipegang teguh, saya bertemu dengan wanita paras cantik yang disebut Ambu, istri ketua adat di Kasepuhan Sinar Resmi yang sedang menutup padi sebelum diolah menjadi nasi. Saya pun melebur dengan tradisi. Setiap wanita disarankan untuk mengganti pakaian dengan kebaya dan kain sebelum memasuki wilayah Imah Gede atau rumah adat utama. Memasuki Imah Gede membuat saya yakin cerita legenda Dewi Sri benar adanya. Bahkan Ambu harus mengenakan kain putih yang dililit ke tubuh ketika memasak nasi sebagai bentuk penghormatan. Nah, setelah beras sek-seknya tadi yang warnanya agak kehitam-hitaman ya ditampih, sekarang setelah dicuci warnanya berubah menjadi putih. Tapi uniknya ya Ambu ya, nanti setelah matang warnanya akan kembali berubah sudah jadi nasi, berubah jadi ungu. Ini namanya beras sek-sek. Ya, sambil menunggu kita akan memasak salah satu makanan khas dari Kasepuhan Sinar Resmi yakni bebek lada. Iya. Ya Allah. Ambu menyebutnya bebek setan. 1 kilogram cabai digunakan dan ditumbuk halus untuk mendapatkan efek pedas sehingga ketika dimakan, mata Anda akan melotot seperti melihat setan. Namun, bebek setan kaya rasa dijamin tiada dua. Kuncinya ada pada beragam rempah mulai dari jahe, lengkuas, serai, dan honje. Tumbuhan rempah ini, buah, bunga, dan bijinya kerap dimanfaatkan sebagai bahan sayuran.
Nama lainnya kecombrang, kincung, asam cekala, hingga bungong kala dan tersebar di seluruh Nusantara. Namun, apapun sebutannya, sekali mencium dan mencicipi rasanya Anda langsung mengenalinya. Sebagai bahan masakan, honje kaya manfaat seperti menetralisir asam lambung, rendah lemak, mengandung kalium tinggi, penambah nafsu makan, dan sumber serat makanan. Setelah seluruh bumbu ditumbuk halus, lalu ditumis bersama bebek hingga menguning dan tercium wangi harum, bebek setan pun siap disajikan. Gimana? Raos pisan, nok pedo pelem. Sukabumi juga terkenal dengan pantai selatan yang pasirnya putih. Salah satunya Pantai Cimaja yang kerap disebut Balinya Sukabumi. Terkenal sejak 1970, semakin mendunia sebagai spot surfing atau berselancar setelah UNESCO mengumumkan Ciletuh di Pelabuhan Ratu sebagai salah satu global geoparks. Ombak di Cimaja memang diminati oleh peselancar di seluruh dunia, namun hanya direkomendasikan untuk profesional atau wajib dengan pendampingan. Sukabumi tak hanya kaya akan alam, namun masyarakat di sini masih memegang teguh adat istiadat. Tradisi turun-temurun memperkokoh warisan budaya Indonesia. Makanan khas rempah memanjakan lidah. Jika diundang, siapa tak mau datang kembali? Inilah Sukabumi, sebongkah surga tanah airku. Ayo bangga, Indonesia!